Oleh sebab itu kami punya kampanye jangan takut pulang, berserikat dan bangun desa. Artinya kita tidak boleh kemudian teman-teman yang saat ini ada di luar negeri itu punya bayangan seolah-olah kan takut ketika pulang ke Indonesia. Kalau pulang nanti akan jadi apa? Apa itu menyiapkan teman-teman ketika kembali ke Indonesia sudah mempunyai usaha dan mereka mulai berpikir menyiapkan hasil yang didapatkan tidak masuk pada investasi bodong, tidak terjumus pada hal-hal yang lain. Saya ambil contoh misalnya dalam konteks beras ya Bang ya, itu bisa petani tidak dirugikan dan bisa dijual juga bahkan di bawah harga grosir, tapi tidak membuat rugi. Nah ini yang menurut saya kenapa negara tidak kemudian menerapkan konsep-konsep seperti ini. Selamat datang di SBMI Mart Pengadegan, Jakarta. SBMI Mart merupakan modern market yang didirikan serta dikelola oleh Koperasi Serikat Buruh Migran Indonesia. SBMI Mart menjadi salah satu bagian dari misi SBMI, yakni membangun ekonomi alternatif produktif bagi buruh migran Indonesia dan upaya menumbuhkan solidaritas serta persatuan antar sesama buruh migran. Sebagian produk yang disediakan SBMI Mart diproduksi serta dikelola oleh para buruh migran Indonesia. SBMI Mart didirikan guna mempermudah penyediaan kebutuhan produk sehari-hari, serta sebagai medium bagi buruh migran dalam memperkenalkan dan mengembangkan produk yang mereka miliki ke masyarakat luas. Melalui SBMI Mart, mari dukung kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi para buruh migran Indonesia. Ya, jumpa lagi di channel Konstitusionalis. Udah lama nih saya nggak membuat konten dan kali ini saya sudah ada di Serikat Buruh Migran Indonesia dengan Bang Hari sebagai Ketua Umum. Nah kali ini ada yang menarik sebenarnya yang ingin saya ulas di SBMI ini. SBMI sudah memiliki SBMI Mart ya Bang ya. Nah itu tujuannya sih awal-awal saya diskusi dengan Bang Hari sebelum membuat konten ini ingin membuat SBMI ini menjadi satu organisasi yang mandiri. Nah, tapi nanti untuk lebih jelasnya kita akan tanyakan langsung ke Bang Hari kira-kira apa konsepnya, tujuannya apa dan goalnya tuh apa sebenarnya terhadap goal setting ini. Gimana Bang? Kabarnya Bang? Ya, oke. Terima kasih. Ini kita coba aja Bang ya. Coba aja ya. Iya, oke. Kan udah jaraknya 2 meter ya. Cukup lah ya. Oke, sip. Oke, terima kasih Bang Victor atas waktu dan tenaganya untuk berbincang-bincang dengan kami ya dengan tema pemberdayaan berbasis koperasi. Ya. Ya, ini adalah dalam rangka untuk menciptakan sebuah kesejahteraan yang hakiki terhadap organisasi dan buruh itu sendiri. Tapi saya nggak ganggu deh Bang ya? Nggak. Kita santai saja. Dadakan datang. Nggak, kita senang sekali ya justru dengan Bang Victor yang law firm pengacara MK yang saat ini juga mulai ingin bicara soal apa sih yang dimaksud dengan pemberdayaan itu. Ini menarik, kami juga akan berbagi dengan Bang Victor ini. Iya, karena kan memang gini Bang, sebenarnya saya yang membuat saya tertarik ini kan saat beberapa belakangan ini kan memang sering sekali terlihat adanya pembahasan yang terkait misalkan kayak bagaimana nasib warung-warung kelontong dengan maraknya minimat-minimat yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, dan sekarang muncul minimart SBMI. Nah ini mungkin nanti kita lebih memperdalam terkait dengan SBMI Mart ini Bang. Gitu. Nah yang ingin saya tanyakan ini sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dibentuknya SBMI SBMI Mart?
Ya, jadi pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh SBMI itu sebetulnya sudah dilakukan sejak hampir dari 15 tahun yang lalu. Tapi tepatnya di tahun 2014 kami melakukan studi, melakukan survei terhadap teman-teman yang mendapat manfaatkan dari pemberdayaan ini. Dari Lampung sampai ke NTB kita mencoba mencari informasi. Ada dua model pemberdayaan itu yang dibangun SBMI. Pertama adalah model pemberdayaan individu mandiri terhadap mantan buruh migran, kemudian terhadap korban perdagangan orang. Yang kedua adalah pemberdayaan kelompok. Nah, berhasil dari studi itu kami menemukan sebuah pola yang unik ya. Kami temukan di situ ketika teman-teman mengelola pemberdayaan secara individu itu hampir 80% gagal. Kemudian teman-teman yang mengelola pemberdayaan secara kelompok kemudian 80% berhasil. Namun kami tidak bicara soal angka 80% berhasil kemudian kami bangga. Kami lihat bahwa apakah betul dengan berkelompok dengan 80% itu kemudian berhasil dan keberlanjutan. Ini menjadi salah satu temuan menarik dan kami terus melakukan upaya untuk mencari forma, metode, kemudian cara apa yang tepat kemudian untuk bicara pemberdayaan ekonomi keberlanjutan. Kemudian di tahun 2017 kami menemukan sebuah metode yang bagus, yaitu dengan berkooperasi sebetulnya ya. Kami mencoba untuk kenali, kemudian memperdalam lagi bagaimana kemudian konsep kooperasi yang betul-betul berkonsep pada gotong royong tadi ya. Ini yang harus kami temukan, bahwa betulkah kemudian kooperasi itu bisa membangun sebuah ekonomi yang sifatnya gotong royong, sukarela, yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Ini cukup menarik karena belakangan ini kan sebenarnya banyak orang malah bahkan sudah meninggalkan sistem kooperasi ini. Ya, ya betul. Ya betul, jadi memang banyak yang meninggalkan sistem koperasi dan ini data konfirmasi ya, bukan meninggalkan, bahkan juga banyak koperasi yang tiba-tiba terbentuk, tiba-tiba hilang. Dengan program dana bergulir dan segala macam membentuk untuk mengakses bantuan, tetapi ketika bantuan itu sudah selesai kemudian hilang dengan sendirinya. Itu yang kami maksud, kami perdalami bagaimana mengimplementasikan soal konsep gotong royong keberlanjutan dalam skema koperasi Indonesia. Di tahun 2018 konsep itu sudah jadi, akhirnya kita membuat yang namanya peraturan organisasi nomor 1 tahun 2018 tentang fundraising. Di dalamnya adalah PO fundraising ini memandatkan bahwa sebuah usaha yang akan dibangun oleh SBMI adalah berbasis pada koperasi. Dalam salah satunya adalah ada SBI Mat ini. Nah, akhirnya kami mencoba untuk mencari dan bagaimana kemudian konsep yang dikatakan oleh Bang Victor adalah dengan adanya minimarket yang modern, kemudian menjamurnya banyak market-market yang modern, akhirnya ada salah satu bisnis model yang akan terancam, yaitu warung kelontong dan toko-toko kecil di pedalaman yang mereka terancam dengan daya saing yang tidak bisa menyaingi market-market itu. Di tahun 2019 kami matangkan konsepnya, kami betul-betul diskusi bagaimana kemudian koperasi ini bisa berjalan, yang dengan tujuan awal adalah koperasi ini dibentuk dari, oleh, dan untuk anggota, terhadap anggota koperasi maupun anggota SBMI itu sendiri. Karena kami ingin sampaikan bahwa SBI Mat yang berbasis pada koperasi SBI ini adalah lembaga otonom. Jadi badan otonom yang tidak menyatu pada organisasi, mereka terpisah dengan PO dan mereka punya manajemen sendiri sebetulnya. Nah, tepatnya di Februari, tanggal 25 Februari tahun 2021 kemarin, kami membuka grand opening 2 SBI Mat yang ada di Malang, kemudian ada di Jakarta. Oh, saat ini sudah ada 2 ya? Ada dua dan ini menjadi pilot project ya. Apakah konsep yang dikonsepkan itu berjalan atau tidak? Pertama adalah kenapa SBI Mat ini berdiri dulu ya. Kita bicara kenapa dulu SBI Mat berdiri. Karena dulu sampai hari ini banyak kemudian program-program pemberdayaan yang
dilakukan baik oleh pemerintah maupun non pemerintah yang sifatnya justru tidak keberlanjutan. Kami melihat di situ ada program pemberdayaan yang hanya dilatih orang untuk membuat sebuah produk, setelah itu dilepas, tidak kemudian mereka dikasih akses pasar yang sepenuhnya. Mereka hanya dilibat untuk event-event, acara-acara dan sebagainya. Padahal pemberdayaan sejatinya bukan ke situ. Pemberdayaan yang sejati adalah bagaimana memberdayakan bagaimana penggunaan sumber daya manusia juga berdaya, kemudian produknya juga berdaya. Salah satunya adalah tolak ukurnya adalah pasar. Bagaimana mereka bisa buat, kemudian mereka kalau tidak bisa memasarkan, ya ini kan tidak bisa terjadi. Mencoba kita pelan-pelan satu persatu mulai produk UMKM itu masuk di SBI Mart 1, 2, dan hari ini kalau nggak salah, kalau dapat info di Malang itu ada sekitar ada 10 produk UMKM yang sudah masuk. Di Jakarta ini udah ada 2 kalau nggak salah sudah masuk, dan kita displaynya di paling depan. Nah, kita ke depan adalah mencoba untuk 100% produk UMKM, dan itu ternyata nggak mudah. Ternyata nggak mudah, dan nggak mudahnya bagi kita. Tantangannya apa tuh? Ya, tantangannya bagi kita adalah satu, ya memang teman-teman UMKM itu sangat kesulitan untuk memasarkan produknya di gerai-gerai yang modern ini ya, market modern, karena satu terkendala perizinan. Yang kedua adalah tidak semua kemudian market itu bisa menerima produk UMKM. Makanya disitulah kemudian kemarahan kami muncul, dan kami mencoba untuk membangun SBI Mart ini. Tapi dengan konsep kita tidak bersaing dengan siapapun. Kita tidak bersaing dengan market yang sudah ada, minimarket yang sudah ada, tetapi kami betul-betul menjalankan konsep gotong royong, mengakomodir teman-teman dari komunitas itu ya. Kita itu, dan kami bagaimana ke depan SBI Mart ini bisa ada di semua daerah, dan itu produk-produk kami bisa berjalan. Itu konsep pertama adalah soal itu, bagaimana SBI Mart bisa menampung produk teman-teman UMKM yang ada di daerah gitu ya. Tantangannya tadi soal harga, terkadang juga kata siapa kemudian UMKM itu dibilang murah, kata siapa juga kemudian UMKM dibilang mahal. Nggak begitu cara pandangnya. Cara memandang kita menemukan sebuah solusi bahwa ternyata produk UMKM yang dikelola dengan baik bisa bersaing dengan produk-produk yang sudah ada sebetulnya. Contohnya camilan-camilan ya, itu ternyata kalau di-manage dengan bagus, kemudian manajemen manajemen soal produksinya bisa dikelola dengan baik, mereka juga bisa menjual dengan banyak, dengan harga yang bersaing dengan produk yang lain. Itu bisa. Kami udah uji coba di Malang, ada keripik beberapa macam, ubi-ubian, kemudian ada produk-produk yang lain yang ternyata bisa berani disejarkan dengan produk-produk yang lain, dan yang harganya juga hampir sama, dan itu tidak ada pengaruh sama sekali terus soal itu. Kalau kemudian kita betul-betul melakukan edukasi kepada kelompok-kelompok yang saat ini ada di beberapa desa. Tantangan kedua adalah bagi konsumennya sendiri. Tidak semua konsumen kemudian mau menggunakan produk-produk yang sudah dikenal di kalangan masyarakat itu sendiri ya, yang diproduksi dengan masyarakat itu sendiri. Beralih itu Bang ya? Beralih produk itu sangat susah sekali. Orang punya fanatik sendiri ya, fanatik food, fanatik itu bisa terjadi lah. Tantangan itu kita antisipasi bahwa SBI Mart ini tidak didirikan oleh 1-2 orang. Kita ambil contoh SBI Mart di Malang, itu didirikan oleh 600 orang. Jadi konsepnya koperasi, kemudian mereka membayar simpanan pokok, 600 orang itu dikumpulkan, dan ada konsep yang kemudian bagaimana membangun sebuah nilai kelompok itu lebih tinggi daripada hanya membentuk kelompoknya. Itu konsep yang kami bangun. Bagaimana kemudian membangun sebuah nilai gotong royong itu di atas segala-galanya daripada hanya membentuk kelompoknya. Dan kami ajarkan, dan butuh waktu panjang rasional kita membuat program itu, bagaimana tidak hanya untuk kelompok, tapi membangun sebuah nilai-nilai sebelum kelompok itu ada.
Dan ini hasil buahnya adalah saat ini SBI Mart itu ada, dimiliki oleh banyak orang, kemudian konsumennya juga banyak orang. Jadi kalau di Malang kita sudah punya pasar sendiri ya, sudah pasar sendiri, punya konsumen sendiri. Retail iya retail, tetapi teman-teman di sana sudah mempunyai konsumen sekitar 700 orang. Itu kakak ya, kalau dihitung sama keluarganya lebih dari 700 orang. Dan mereka mencoba untuk kita dorong mau membeli produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman daerah. Nah, ini mulai dia beli, ternyata sama ya, satu memang agak beda rasanya, kedua ternyata setelah 1 minggu ternyata sama aja kok, bentuknya juga sama kok, harganya juga sama, dan ini membantu pada teman-teman yang yang ada di desa. Nah, kita sebetulnya satu adalah dalam rangka untuk memangkas mata rantai pasar yang panjang, kemudian yang menyebabkan harga kepada konsumen menjadi mahal. Tadi yang kita pangkas, ternyata di hari ini kita bisa menyajikan barang yang sama dengan harga yang murah, juga terjangkau oleh masyarakat di desa. Ini salah satunya. Warung Kelontong menjadi solusi untuk menjadi mitra kita, karena mereka juga saat ini sudah berjalan ya, bukan hanya teori, tapi ini berjalan di beberapa desa yang mereka punya kelompok-kelompok di situ, ya kan. Nah, kemudian beras segala macam disuplai, dan kita juga mengorganisir beberapa petani ini untuk menyiapkan berasnya. Kan kalau di Jakarta ini kita mengorganisir petani yang ada di Kerawang, mengirimkan berasnya ke Jakarta. Tapi kalau di Malang itu kita mencoba untuk mengambil dari Jombang, Tulungagung, dan lain sekitar. Artinya warung kelontong hidup, teman-teman di desa yang produksi UMKM juga bisa jalan, pasarnya sudah ada, konsumennya juga sudah ada. Goal besarnya adalah produk-produk dari beberapa daerah dengan sistem barter. Nanti produk dari Malang misalkan dibawa ke Indramayu, dibawa ke Jakarta, dibawa kemana, kemudian produk dari mana itu akan dibawa putar, dan itu tidak menggunakan mata rantai pasar yang panjang, tapi bagaimana kemudian produk yang dari mana-mana itu juga bisa dibeli oleh masyarakat di daerah yang lain dengan harga terjangkau. Produk-produk dari teman-teman komunitas Buru Migran itu apa aja yang sudah masuk, snack, beras, terus? Jadi yang sudah masuk di Malang itu ada keripik ya, ada keripik pisang, ada bawang goreng, ada permen susu yang dikelola oleh teman-teman desa yang susunya diproduksi sendiri. Kemudian ada carang emas sama. Kemudian ada kerajinan batu segala macam. Ada sekitar hampir 15 produk lokal yang saat ini sudah bisa dipasarkan di SBI Mart. Oh, jadi nggak hanya makanan ya? Tidak hanya kerajinan pun, apapun produk UMKM, tidak hanya makanan, tapi beberapa kerajinan juga bisa kita pasar. Oh, serba lagi Pak. Kalau di Jakarta? Kalau di Jakarta beras itu udah mulai masuk Bang? Kalau di Jakarta beras masuk. Jadi kami kemarin mencoba untuk berkoordinasi sama teman-teman di Kerawang. Oh, dari Kerawang ya? Dari Kerawang berasnya, dan itu jenisnya beras rojo lili, dan mendapatkan harga yang murah. Akhirnya kita bisa jual di sini dengan murah, dan bisa grosir juga ya, ke teman-teman warung kelontong sebelah bisa grosir, dan banyak itu. Kenapa kami mengambil langsung dari Kerawang? Karena ternyata petani-petani di Kerawang di sana itu anggota SBMI juga. Kita kemudian mencoba untuk beli berasnya tidak hanya sekedar murah buat kami yang membeli, mahal buat petani yang dibeli. Akhirnya kita membeli petani yang harusnya dia jual ke Tengkulak itu misalkan contoh 40.000, nah kita bisa beli 41, 42, tapi kita bisa jual lebih rendah daripada itu. Ini yang harus kita mulai dan ini bisa dilakukan. Bisa. Contohnya di sini, dan kemarin kita sudah mengambil beras sekitar 1 ton lebih dari Kerawang, dan petaninya juga senang mendapatkan harga lebih tinggi, dan kita bisa jual di sini
mohon maaf kami katakan justru kalau kita mau jual di harga grosir pun bisa. Kan harga grosir itu sekitar 52 per 5 kilo, kita bisa menjual 49 per 5 kilo. Tapi kita harus berhati-hati soal harga, tapi ya konsepnya jangan sampai mematikan warung kelontong. Iya, iya. Kalau warung kelontong jual eceran 55, kita juga harus jual 55 ya. Tapi harga grosirnya untuk warung kelontong ini yang kita tekan lebih rendah. Jadi warung kelontong pun bisa beli di sini dan mereka bisa jual lebih banyak keuntungan. Tapi itu menarik kok, maksud saya konsep SBM Mart ini ketika bisa menjual murah ke pasar, tapi juga tidak membeli murah ke petani. Betul. Kan kalau yang kita lihat penerapan Bisnis, ya? saat ini itu kan malah beli semurah-murahnya dari petani dan menjualnya juga mahal ke semahal-mahalnya gitu kan. Ya itu konsep kemarahan sebetulnya sudah lama kita hanya bicara soal apa itu petani kalang kabut lah, harga murah lah, kemudian harga di pasar mahal. Ternyata terbukti dengan mata rantai yang kami dalam kutip ya, banyak mafia juga ibaratnya, itu yang harus kita berantas ya. Memberantasnya kita tidak bisa memberantas orangnya, tapi sistemnya kita bangun. Ya, kita bangun sistem bagaimana kemudian petani itu juga bisa menjual barang hasil taninya itu dengan harga yang layak dengan apa itu jerih payahnya. Kami juga bisa menjual kepada konsumen itu dengan harga yang bisa terjangkau dengan konsumen. Ini yang memang itu tidak rugi. Ini itu tidak mudah sebetulnya. Iya. Yang penting kita nggak rugi dan masih punya keuntungannya pun juga akan dibagi oleh semua anggota menjadi SRI. Jadi yang jual pun juga dapat SRI. Jadi teman-teman di Kerawang nanti ketika akhir tahun mereka juga masih dapat lagi SRI karena mereka bergabung menjadi anggota koperasi. Jadi dapat keuntungan dari hasil yang barang yang dia jual dan barang yang dibeli, kemudian mendapatkan SRI menjadi anggota. Tapi seandainya konsep ini kemudian sudah tersebar luas lah, masyarakat tahu, lalu mereka bukan bagian atau bukan merupakan mantan pekerja migran dan ingin bergabung ke koperasi SBM Mart, tuh dimungkinkan nggak? Sangat dimungkinkan, karena konsepnya adalah SBM Mart dan koperasi itu sama dengan organisasi. Jadi anggotanya ada anggota biasa dan anggota luar biasa. Anggota biasa adalah mantan buruh migran dan buruh migran yang aktif dan keluarganya. Anggota luar biasa adalah orang yang peduli terhadap buruh migran, siapapun, akademisi dan segala macam, dan itu sudah sama dengan konsep SBM. Jadi itu yang biar kita tidak eksklusif ya. Kita inklusif bahwa gerakan ini harus disupport oleh banyak pihak, kemudian banyak orang yang harus masuk dan harus menikmati. Akhirnya kesejahteraan itu akan muncul dengan sendirinya. Dan konsep untuk pembiayaan ini bukan menggunakan model investor, Bang ya. Tapi dari anggota itu ya, konsep koperasi itu ya. Jadi kalau di sini juga sama. Kalau di sini itu 2 tahun yang lalu ya, kami teman-teman pengurus di DPN ini patungan tiap bulan. Jadi teman-teman semua di DPN ini setiap bulannya harus menabung 500 dimasukkan menjadi simpanan sukarela informasi tiap bulan semua. Dan kemudian lama-lama udah banyak dan akhirnya diikhlas memberikan estimasi dan ada beberapa pelunasan. Di sana juga sama, dan simpanan wajibnya juga jalan tiap bulannya ada penambahan modal di sini juga sama, simpanan wajib jalan terus berkembang, terus berjalan, dan kemudian insya Allah secara permodalan kami masih siap bukan investor, tetapi kita siap mengorganisir sebanyak-banyaknya yang kemudian menjadi salah satu pintu masuk permodalan di SBM. Nah terakhir nih Bang, goal settingnya akan seperti apa nanti? Artinya pencapaian ya, goal besarnya. Ya, goal besarnya begini, kami sebenarnya bikin kampanye di kaos dengan narasi yang provokatif. Jangan takut pulang, berserikat dan bangun desa.
Artinya kami sangat sedih melihat yang saat ini bahwa buruh migran itu menjadi pahlawan devisa dan menjadi orang yang bisa menopang sebuah perekonomian di desanya maupun di nasional Islam mikro dan makro, tapi belum diakui sepenuhnya bahwa mereka menjadi bagian daripada itu. Oleh sebab itu kami punya kampanye jangan takut pulang, berserikat dan bangun desa. Artinya kita tidak boleh kemudian teman-teman yang saat ini ada di luar negeri itu punya bayangan seolah-olah kan takut ketika pulang ke Indonesia. Kalau pulang nanti akan jadi apa? Ngapain? Selain itu mafia segala macam. Kalau pulang saya mau ngapain, mau kerja apa segala macam. Kita mencoba jargon ini, tidak ada sebuah jargon, tapi kita implementasikan di dua konsep ini. Jadi di dua konsep ini mohon maaf banyak juga kawan-kawan yang sebetulnya mendanai kayak teman-teman anggota kita di Hong Kong mereka menjadi anggota koperasi dan mereka membayar sama rata, yaitu simpanan pokoknya 500.000 itu sama rata teman-teman itu sudah mulai memberikan. Artinya mereka sudah membayangkan menyiapkan diri sebelum pulang. Sebelum 2 tahun mereka saya sudah mempunyai SPI MAT. Bayangan saya begitu. Dia mulai berpikir saya mempunyai SPI MAT 2 tahun nanti bisa berkembang, ketika saya pulang sudah bisa mengelolanya sendiri, atau kemudian membuka cabang di daerahnya sendiri. Ini yang menjadi harapan kami, tapi mohon maaf jargon ini belum kami katakan berhasil sepenuhnya, tapi masih dalam perjuangan yang harus didukung oleh semua pihak, karena ini menjadi salah satu menyiapkan teman-teman ketika kembali ke Indonesia sudah mempunyai usaha dan mereka mulai berpikir menyiapkan hasil yang didapatkan tidak masuk pada investasi bodong, tidak terjumus pada hal-hal yang lain. Ini menjadi salah satu goal besar kita adalah membangun ekonomi yang bersifat gotong royong berbasis koperasi. Dengan itulah kemudian buruh migran dan keluarganya berdaulat dan sejahtera secara. Jadi memang jargon jangan takut pulang, berserikat, bangun desa itu tidak hanya jargon tapi sudah mulai dipersiapkan dong ya, artinya infrastrukturnya sudah sedang disiapkan dong. Tidak hanya SPI MAT yang kami bangun, tetapi kami secara nasional membangun UMKM di beberapa desa. Itu ada sekitar 30 desa kita dampingi terus-menerus 2 tahun. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi teman-teman dan harapannya sih juga bisa mendukung visi yang menurut saya sangat bagus lah, karena bisa membeli dengan harga yang layak dari petani. Saya ambil contoh misalnya dalam konteks beras ya, itu bisa petani tidak dirugikan dan bisa dijual juga bahkan di bawah harga grosir, tapi tidak membuat rugi. Nah ini yang menurut saya kenapa negara tidak kemudian menerapkan konsep-konsep seperti ini, kan begitu. Warga negaranya bisa, tapi negara tidak. Ini kan berarti ada political will yang mungkin tidak dilaksanakan oleh negaranya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tonton terus untuk bisa mendapatkan perkembangan yang akan pastinya menginspirasi kita semua. Terima kasih. Salam. SBMI Mart Ngantang terletak di dekat Waduk Selorejo, Ngantang, Malang, Jawa Timur. Selamat datang di SBMI Mart Ngantang, silakan berbelanja. Salah satu tujuan didirikan SBMI Mart adalah untuk membantu memasarkan produk-produk mantan buruh migran dan anggota keluarganya. Pedas ada nggak? Ada. Di mana? Oh ya, makasih.
tentu berpengaruh dalam mengekspor potensi lokal, produksi, pemasaran, penyediaan bahan baku, ekspedisi, maupun potensi-potensi lainnya. Dengan mengusung semangat buruh migran pulang kampung menjadi pengusaha, SBM IMART hadir menjadi salah satu jawaban dari peningkatan ekonomi bagi mantan buruh migran. Mari kita berserikat dan berkooperasi agar hidup kita lebih sejahtera. Bersama lakukan perubahan. Terima kasih sudah berbelanja di SBM IMART Kantang.